Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 15 akan mempresentasikan tugas UAS Morfologi tentang analisis perubahan morfologi dalam perkembangan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ade Najwa Kirana dengan NIM belakang 135. Nama saya Sabrina Aladewa dengan NIM 109. Pendahuluan, bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi utama dalam kehidupan manusia melalui bahasa. Hubungan sosial dapat terjalin, keakraban dapat dipelihara, dan pesan dapat disampaikan secara efektif. Rostina 2002. Tanpa bahasa. Tanpa bahasa, proses komunikasi tidak dapat berlangsung dengan baik. Dalam era digital saat ini, komunikasi tidak hanya terjadi secara langsung, tapi juga melalui berbagai media sosial. Dikutip dari Kusyari Hikmah dan Komaria 2024. Perkembangan bahasa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, dinamika budaya, dan kebutuhan komunikasi yang semakin cepat dan efisien. Dalam konteks global, bahasa memegang peran penting sebagai penghubung antar manusia di berbagai bidang termasuk ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan dan ilmu pengetahuan Indonesia. Dikutip dari Sepuna 2024, proses sosialisasi dalam masyarakat pun tidak terlepas dari penggunaan bahasa sebagai alat utama komunikasi. Salah satu fenomena kebahasaan yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi dan media sosial adalah penggunaan bahasa gaul yang semakin populer di kalangan para remaja dan pengguna internet. Dikutip dari Swasono tahun 2024. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena perubahan morfologi dalam perkembangan bahasa Indonesia secara mendalam dan kontekstual. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik kajian bahasa yang menekankan pada makna, fungsi, dan variasi penggunaan bentuk-bentuk morfologis dalam kehidupan nyata, terutama dalam ranah komunikasi digital. Menurut Moleong tahun 2017, metode kualitatif digunakan untuk memahami gejala dalam konteks alamiah secara menyeluruh dan mendalam, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi, konten analisis, yaitu teknik untuk menganalisis pesan tertulis atau terekam yang mengandung fenomena bahasa sebagaimana dijelaskan oleh Krippendorf tahun 2004. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap makna, struktur, serta fungsi morfologi yang muncul dari data. Pembahasan. Perubahan morfologi dalam perkembangan bahasa Indonesia dapat dilihat secara nyata dalam penggunaan bahasa sehari-hari, terutama di ranah informal, seperti media sosial secara struktural. Leonard Bloomfield 1933 menjelaskan bahwa morfologi merupakan studi tentang bentuk kata dan proses pembentukannya, termasuk afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. Konsep ini sangat relevan ketika kita menganalisis bentuk-bentuk baru dalam bahasa Indonesia yang muncul dari proses afikasi non-baku seperti penggunaan awalan kata nge dalam kata-kata seperti ngoding, ngegas, atau ngeprint. Variasi ini menunjukkan adanya proses produktivitas morfem, suatu konsep yang juga dibahas oleh Kridalaksana tahun 2008, yang menyatakan bahwa morfem dapat berkembang mengikuti kebutuhan sosial penutur. Di sisi lain, perkembangan morfologi dalam bahasa Indonesia juga menunjukkan gejala pemendekan kata, pembentukan akronim, dan reduplikasi yang
bermakna ekspresif. Fenomena seperti salfok atau salah fokus, OTW, on the way, anjir, dan gemes-gemes menggambarkan adanya evolusi semantis dan pragmatik dalam pembentukan morfem baru. Menurut Saputra dan Junaidi 2025, variasi ini menunjukkan bahwa media sosial dan telah menjadi wadah evolusi morfologis yang sangat cepat dan responsif terhadap tren sosial. Selanjutnya ada hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai data linguistik dari media sosial, blog, dan forum daring seperti Twitter, TikTok, Kaskus, dan Instagram, ditemukan bahwa perubahan morfologi dalam bahasa Indonesia terjadi secara masif dan bervariasi. Proses aplikasi tidak baku seperti penggunaan nge, in, ke, an, gaul, serta reduplikasi ekspresif mengalami peningkatan frekuensi penggunaan khususnya oleh penutur usia 13-30 tahun. Contohnya, bentuk kata seperti ngegas, ngebucin, ngedown, dan gabut-gabutan ditemukan lebih sering digunakan dibandingkan pandangan formal seperti marah secara tiba-tiba atau mengalami kejenuhan. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa morfologi dalam bahasa Indonesia bersifat adaptif dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya, sesuai dengan teori Halliday 1978 dan Labov 1972. Selanjutnya ada penutup. Dari hasil pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perubahan morfologi dalam perkembangan bahasa Indonesia tidak sekedar merupakan fenomena kebahasaan biasa, melainkan cerminan dari dinamika sosial, budaya, dan teknologi dalam masyarakat modern. Bentuk-bentuk baru seperti ngegas, ngebucin, ngedown, hingga gabut-gabutan menunjukkan bahwa penutur bahasa Indonesia, khususnya generasi muda, secara aktif menciptakan struktur morfologis baru yang tidak selalu mengikuti kaidah baku namun tetap diterima dan dipahami secara luas. Temuan ini membuktikan bahwa morfologi bahasa Indonesia bersifat lentur dan adaptif, sebagaimana dikemukakan oleh teori-teori linguistik dari Bloomfield, Chomsky, Halliday, hingga Labov. Bahasa Indonesia tidak berkembang secara statis, tetapi terus berubah mengikuti kebutuhan ekspresi, gaya hidup, serta interaksi sosial masyarakatnya. Fakta bahwa 76% data yang dianalisis mengandung bentuk morfologi baru mengindikasikan bahwa bentuk-bentuk ini tidak lagi bersifat marginal, melainkan sudah menjadi bagian dari norma baru dalam komunikasi sehari-hari. Berikutnya adalah daftar pustaka yang kita pakai untuk karya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.